Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Alex di Bisnis Mikro. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang cara menempatkan pinjaman agar sesuai dengan penggunaannya, istilahnya tidak membazir. Oke, sebelum kita ke sana jangan lupa like and subscribe channel ini teman-teman. Oke teman-teman, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena ini berdasarkan pengalaman saya tadi pagi teman-teman. Jadi tadi pagi ada seorang calon nasabah yang WA ke saya ingin mengajukan pinjaman dana KUR. Nah, setelah dia WA dan saya kebetulan itu searah dengan rumah dia, saya pun langsung mengiyakan untuk survei saat itu juga teman-teman. Nah ini luar biasa ya teman-teman, karena mungkin banyak teman-teman yang mengajukan surveinya baru 3 hari 4 hari ya teman-teman. Nah jadi saya okekan, lalu saya meminta calon nasabah itu untuk mengirimkan KTP-nya ya teman-teman ya, KTP dia dengan pasangannya. Nah gunanya untuk apa teman-teman? Jadi itu nanti saya gunakan untuk mengecek yang namanya SLIK atau istilah kerennya BI checking. Biasanya kan BI checking itu berisi data-data atau informasi mengenai pinjaman teman-teman, entah itu di bank ataupun di leasing secara keseluruhan. Lalu setelah saya dapatkan KTP-nya, saya pun persiapan untuk melakukan kunjungan teman-teman dengan menyiapkan yang namanya lembar kunjungan nasabah ya teman-teman ya. Dan saya pun langsung berangkat menuju TKP. Nah teman-teman, kebetulan TKP-nya ini itu berada di Gunung Muda teman-teman, Parit 26 Lama Gunung Muda. Nah pada saat perjalanan teman-teman itu tuh saya nyasarnya sampai 2 kali teman-teman. Jadi ceritanya itu lokasinya kalau nggak salah di belakang pos timah teman-teman ya. Nah saya tuh pernah teman-teman dulunya lewat situ, cuman saya lupa teman-teman. Jadi saya itu lewat ke sana, lewat ya teman-teman, lewat jalan itu, dan saya nyasar sampai tembus ke arah air abik teman-teman. Itu udah jauh teman-teman. Nah ketika saya saya udah nyasar, saya langsung berpikir ini lewat sini atau lewat sini. Akhirnya saya putar arah teman-teman. Nah saya pun langsung berhenti di sebuah rumah teman-teman ya, di sebuah rumah untuk bertanya teman-teman. Nah kebetulan yang ada di rumah itu seorang anak-anak teman-teman ya, ya mungkin itu SMP ya teman-teman ya. Nah saya bertanya sama dia, ini di mana pos timah teman-teman? Nah dia aja bingung teman-teman di mana itu pos timah. Jadi dia langsung bilang nggak tahu pak, kata dia. Oke, dan akhirnya yang kedua kalinya saya memberhentikan seorang bapak-bapak dan juga langsung menanyakan di mana rumahnya ya. Dan juga yaitu akhirnya ditunjukkan sama bapak itu lokasinya secara tepatnya, dan saya langsung menuju TKP teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya sampailah ke rumah itu ya teman-teman ya. Saya masuk ke pos timah itu, sampai ke rumah itu, dan rumahnya sangat sederhana ya teman-teman. Itu papan sama triplek teman-teman. Oke lah, jadi saya rasa ini cocok untuk teman-teman sebagai peminjam dana KUR, karena memang kan untuk UMKM ya teman-teman. Nah oke, saya masuk ke sana, kemudian saya meminta KTP asli, KK asli, dan surat nikah asli. Kemudian saya berbincang-bincang teman-teman, ada beberapa pertanyaannya yang saya tanyakan kepada mereka teman-teman. Nah pertanyaan yang saya ajukan itu teman-teman ya, yang pertama itu selalu saya tanyakan tentang usahanya teman-teman.
usahanya apa, dan ternyata dia itu usahanya adalah jualan ikan dan sayuran keliling teman-teman ya, dengan menggunakan motor teman-teman, yang mana di belakangnya itu ada gerobaknya ya teman-teman ya. Dan itu menurut saya termasuk salah satu UMKM. Oke, saya terima. Kemudian yang kedua teman-teman yang saya tanyakan itu adalah rumahnya teman-teman. Itu rumah dia atau rumah orang tua atau ngontrak. Karena ini sangat penting teman-teman, karena akan mempengaruhi pembayaran teman-teman. Dan ternyata rumahnya itu adalah rumah sendiri teman-teman. Ya berarti itu poin yang bagus juga buat saya teman-teman. Oke, berikutnya yang ketiga itu yang saya tanyakan adalah kegunaan uang itu teman-teman ya. Nah, ternyata kegunaan uang itu dia itu mau buat tempat teman-teman untuk jualan, katanya untuk istrinya teman-teman. Oke, lalu setelah itu saya tanyakan berapa pengajuannya, dan dia pun mau mengajukan 10 juta rupiah teman-teman ya. Dan itu saya oke kan dulu teman-teman. Nah, setelah itu ya teman-teman ya, saya berpikir teman-teman, berapa sih modal untuk apa namanya itu dagangnya itu teman-teman. Nah, prediksi saya antara sekitar 1 juta sampai 2 juta teman-teman, maksimal pun 3 juta teman-teman. Nah, kalau dia mau minjam 10 juta ini buat apa teman-teman ya? Nah, kalau dia mau bikin tempat jualan teman-teman, itu pun besar sekali teman-teman. Jadi teman-teman, lalu saya berpikir kalau nanti saya beri ini pinjaman 10 juta untuk buat tempat usaha, sedangkan dia sendiri itu hanya bermodalkan 3 juta. Saya rasa nanti kalau dia buat tempat usaha maka nggak ada teman-teman ya, itu nanti yang dijual. Dan ketika saya tanya, ini beneran nggak ya mau buat tempat usaha, dia bilang bisa ya bisa tidak. Nah, ini membuat saya tambah ragu teman-teman. Jadi saya harus melihat lagi teman-teman, dan kebetulan itu saya tanyakan teman-teman ya, kalau kayak gitu kamu punya pinjaman lain nggak kira-kira, saya kira. Ternyata teman-teman itu pasangannya itu mempunyai pinjaman teman-teman, pinjaman di Bank Mekar teman-teman ya, Emok ya. Nah, ini memang pinjaman yang susah teman-teman ya, secara nggak terdaftar di BI Checking teman-teman. Tapi saya tanyakan berapa kamu seminggunya bisa bayar, dia bayar seminggu itu kalau nggak salah 75.000 teman-teman. Jadi perkiraan saya sekitar 300.000 berarti ya teman-teman ya. Dan kemudian dia juga ada ikut arisan 10.000 teman-teman ya per hari ya teman-teman. Dan itu menjadi bahan pertimbangan saya, wah besar sekali ini. Jadi saya pun melihat kembali teman-teman, dia itu pakai motor ya teman-teman jualan, dan motornya itu memang sudah buruk teman-teman ya. Buruk maksudnya saya ya mungkin bisa rusak teman-teman ya. Karena motornya itu udah lama kayaknya teman-teman. Nah, saya pun kemudian menawarkan, gini aja Pak, kata saya, gimana kalau seandainya saya kasih 10 juta, Bapak lunasi utang Bapak, dan Bapak beli motor baru supaya Bapak jualannya lebih mantap. Itu penawaran saya teman-teman, agar saya meyakini bahwa pinjaman yang saya berikan ini tidak menjadi salah sasaran teman-teman. Maksudnya penggunaannya jadi benar-benar bermanfaat bagi mereka teman-teman. Jadi dia pun berpikir teman-teman, benar juga kata Bapak ini, kata dia teman-teman. Dan akhirnya kami pun menyetujui teman-teman untuk pinjaman 10 juta, yang mana nantinya mekarnya dilunasi, dan juga dia bisa membeli motor baru ya teman-teman ya. Dalam artian second sih, tapi ya lebih bagus daripada motornya yang lama. Jadi seperti itu teman-teman cara saya teman-teman, agar pinjaman itu tepat sasaran ya teman-teman ya penggunaannya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah teman-teman bahwa usahakan untuk meminjam itu tepat sasaran teman-teman, supaya tidak rugi, tidak mubazir teman-teman. Dan kalau perlu minta pendapat sama tim surveinya bagaimana kira-kira, karena kalau menurut saya tim survei ini juga dia kan banyak melakukan survei, dan
bisa jadi dia lebih paham teman-teman ya, kira-kira untuk apa penggunaannya lebih tepat teman-teman. Jadi itu sih teman-teman ya, bagaimana cara saya supaya kedua belah pihak antara saya dengan dia itu mendapatkan sama-sama puas teman-teman ya, dalam artian tidak ada masalah teman-teman, tidak ada penolakan, tapi penggunanya pun disetujui bersama teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi demikianlah teman-teman ya hasil video saya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya karena saya mau menjaga anak-anak saya ini teman-teman ya. Oke, sampai jumpa dulu teman-teman. Bye bye.